Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 25 pemrograman website kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang tugas akhir dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dandi Wiraditya Putra, NIM 1082, dan teman saya Hilal Rusdi dengan NIM 1101. Nah, di sini website yang kami buat yaitu bertemakan tentang menjaga ekosistem darat. Di sini websitenya digunakan untuk menggalang donasi untuk melestarikan salah satu fauna yaitu panda. Di sini website yang kami buat ini, pertama di sini ada kami taruh logo di atasnya. Ini adalah bagian headernya, yang dimana di sini terdapat fitur-fiturnya. Di sini ada home untuk menu awalnya dan galeri. Di sini untuk gambar-gambar dari panda. Selanjutnya di sini ada kontak, yang dimana fungsinya untuk sebagai media dari jika ada pengguna website yang ingin memberikan siaran atau pendapat maupun pertanyaan dapat mengakses kontak ini. Nah, selanjutnya itu fitur donasi yang digunakan untuk tempat mengisi formulir donasi. Nah, pertama-tama di sini home-nya itu seperti ini. Di sini kami tulis di sini ada fakta-fakta dari panda. Dan juga di bawah sini ada footernya. Dan juga kami taruh footer di sini yang seperti fungsinya sama seperti header. Di sini bisa untuk mengakses menu. Kami klik galeri. Nah, di sini akan pindah ke menu galeri, di mana di sini akan terdapat gambar-gambar dari panda, populasi panda, konservasi, tingkat kepunaan panda, dan makanan dari panda. Selanjutnya bisa diakses dari sini juga. Di sini kita pencet kontak. Nah, di sini terdapat halaman kontak, yang dimana bisa digunakan untuk menghubungi kami. Di sini langsung terhubung ke database. Jadi misalkan saya coba langsung saja, saya isi namanya Dandi, email Dandi Putra, tes. Sini saya pencet send it. Nah, di sini akan tertulis pesan Anda berhasil ditambahkan. Sini akan langsung masuk ke database dari website ini, yang mana di sini bisa dilihat. Saya reload. Nah, di sini data yang tadi saya masukkan masuk ke database. Selanjutnya fitur yang terakhir yaitu fitur donasi. Nah, sini bagian awalnya ada gambar panda dan penjelasannya. Di sini pertama sini ada informasi pendownloadan, ini juga sama seperti kontak tadi. Di sini setelah diisi dari ini nanti akan langsung masuk ke database dari websitenya. Silakan di sini saya coba juga untuk saya isi. Sini selanjutnya sini ada informasi pembayaran. Akan saya klik bayarin. Saya pencet tombol send it. Nah, di sini akan muncul pesan pemberitahuan bahwa pesan Anda sudah ditambahkan. Jika kita lihat lagi ke database yang tadi, kita buka tabel donet. Nah, di sini data yang tadi saya masukkan di sini sudah masuk ke database. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode dari website yang kami buat.
Pertama-tama di sini dari kode sendiri kami telah menggunakan metode MVC dalam membangun website kami. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dari view-nya, di mana di sini itu merupakan tampilan dari websitenya, di mana menggunakan HTML. Di sini untuk headernya pertama-tama itu yang di atas, ya, di sini ada image-nya, dan di sini ada navigation bar-nya. Lalu untuk footernya, sini ada bagian bawahnya, dan juga di sini untuk navigation bar yang di bawah. Selanjutnya di sini ada home yang berisi fakta-fakta tadi. Selanjutnya ada galeri yang berisi gambar-gambar, populasi, observasi, dan berikutnya. Selanjutnya donasi, dimana di sini di donasi ada form, dan tadi ada dua bagian, yaitu informasi pendonor dan informasi pembayaran, dan juga ada button untuk submit. Selanjutnya yaitu kontak. Di kontak ini sama, tadi ada formnya, dan juga ada buttonnya untuk submit. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian modelnya. Bagian model ini merupakan kode yang untuk mengakses ke database dari website-nya. Yang dimana di sini pertama sudah ada kelasnya, yaitu kontak. Sini terlebih dahulu di inisialisasi. Di sini ada variabel tabel untuk mengambil dari nama tabelnya, karena di sini kontak, model kontak, yaitu di sini tabel kontaknya diakses. Lalu di inisialisasi terlebih dahulu menggunakan construct. Lalu di sini ada fungsinya yang dimana untuk menambah ke database-nya. Di sini ada query-nya untuk insert menggunakan SQL. Lalu setelah ditulis ini dijalankan, lalu nantinya di execute dan dimasukkan ke database. Untuk donate di modelnya itu juga sama. Nah, di sini kami hanya ada dua model karena yang mengakses database yaitu ada dua tadi, yaitu kontak dan donate saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Rusdi, NIM 1924111101. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana MVC-nya bekerja di website ini, di website kami. Nah, jadi di website kami ada dua file, yaitu ada app sama public. Dan untuk masuk ke websitenya itu masuk ke public. Dan di public sendiri ada, nah ini ada CSS, image, CS, web font. Ini dari dibutuhkan dari bootstrapnya, CSS ini sama web font. Kalau image ini untuk gambarnya tadi. Dan kalau misalkan masuk ke public, kita langsung masuk ke index.php. Nah, jadi di index.php, nah di index.php itu kita langsung nge-require di require /app init. Nah, di sini itu kita langsung aktifin yang namanya class-nya di app. Oh ya, untuk kan ini kan dua file. Nah, ini tuh ada init.php. Init.php ini untuk untuk nge-require once di core-nya semua, di di file core-nya ini. Nah, di sini kan ada app.php. App.php ini untuk membuka URL-nya. Jadi misal kalau masuk ke sini kan public ya, ini home index. Nah, kalau galeri, nah judulnya sendiri akan ganti galeri. Kalau kontak, nah ini kontak. Kalau donate, ini donate. Itulah fungsinya dari app. Dan selain itu app ini sendiri nanti bisa masuk ke view-nya, kayak ambil masuk ke app controller gitu, dari habis controller masuk ke view. Nah, jadi di app ini
ada yang namanya function construct. Nah, di construct ini kita aktifin apa itu class parse fungsi parse URL. Di parse URL ini, nah ini tuh untuk mengambil semua URL di sini. Yang diambil cuma public lebih dari lebihnya public ini, jadi kayak donate itu, kayak home index gitu, ini diambil dari itunya. Nah, setelah diambil nanti masuk ke sini, masuk ke construct ini dan diperiksa gitu di sini. Apabila file apabila tadi URL-nya ada di controller, di folder controller, itu langsung aktifin yang namanya masuk ke PHP-nya, terus aktifin class-nya di folder tersebut. Nah, kalau misal nggak ada, itu otomatis masuk ke yang indeksnya. Kalau misal nggak ada, misal publiknya nggak, misal public slash abcd, abcd kan nggak ada, langsung masuk ke public home index gitu. Nah, nanti setelah misal diperiksa semuanya ada, nanti di call user function array. Nah ini dimasukkan gitu disk controller ini tuh folder filenya tadi, terus metodenya, classnya, terus di parameter. Nah, setelah itu masuk ke controller. Nah, di controller ini tuh menghubungkan antara view sama model. Nah, jadi ini digunakan untuk masuk ke view. Function require app view ini untuk HTML itu atau PHP kayak front end-nya gitu. Nah, kalau model ini untuk database-nya. Nah, di sini di controller kan tadi kan masuk ya di controller. Nah, di controller ini tuh fungsinya ada class kontak. Ini untuk di controller ini diberikan nama kayak satu file itu satu view gitu. Kontak, sini ada kontak, jadi di kontak ini ada fungsi index. Nah, di sini ada data judul kontak us. Nah, ini tuh untuk judul di sini, misal kontak us ya. Ini tuh untuk judul yang di sini. Nah, terus setelah itu kita ada this view. Nah, ini tuh masukin header, habis header nanti masuk codingan utamanya, codingan kontaknya, habis header kontak, habis itu footer gitu. Jadi di sini untuk controller itu untuk masuk ke view, controller yang ini itu masuk ke view. Terus untuk yang ini public input comment ini tuh untuk masuk ke database-nya. Dan di sini ada flash ini untuk yang ini. Sebentar, misal saya input ini. Nah, setelah di input, nah nanti ada, nah ini untuk flashnya, ini untuk kayak gini. Jadi ada feedback dari aplikasinya, ini untuk feedback. Nah, untuk flash ini kita buatnya itu dari di core ada flasher, dan di flasher ini kita buat public static function set flasher. Nah, di sini masukin pesannya. Nah, ini pesannya nanti itu aktif dalam kondisi apa, misal dikirim gitu. Terus ini tipe ini kayak warna gitu, kayak kalau misalkan gagal nanti warnanya merah gitu. Nah, di sini ada array, ini ada 3 itu, ada pesan, aksi, dan tipe. Nah, nanti setelah itu masuk ke public static function flash. Di sini butuh yang namanya session. Nah, di session ini nanti diperiksa gitu flashnya,
di sini di flashnya ini masuk ke apa itu ke HT apa ke PHP di ini tuh HTML nya tadi, dan misalkan kalau ada langsung di unset. Ini untuk flashnya tadi ya. Terus habis itu kita masuk ke database. Nah, di database sendiri kita pertama di database itu ada masuk ke sini dulu kalau database di config. Nah, jadi config ini tuh untuk ngedefine apa itu lokasi base nya ya, lokasi ininya, lokasi home ini. Nah, itu base URL. Nah, kalau ini itu untuk ngedefine database kayak nama host, terus user, terus passwordnya, terus nama gitu. Ini untuk database. Nah, setelah itu kita masuk ke core-nya di database.php. Sini ada kelas yang namanya database. Nah, di sini kan tadi ada ini ya. Nah, ini tuh diambil dari config tadi. Terus di sini ada database dan ini statement. Nah, yang pertama itu fungsi construct. Nah, di sini untuk menyambungin ke database-nya, jadi ada DSN, SQL, hostnya nanti diambil dari private host tadi gitu. Dan di sini saya pakai video untuk misalkan kalau ada nggak sambung gitu, nggak nyambung, nanti langsung diberitahu errornya gimana. Nah, di sini untuk aktifin query-nya itu saya pakai fungsi sendiri, jadi public function query. Di sini saya masukin di di statement, dan di statement nanti saya dimasukin ke database-nya dan aktifin query-nya tadi. Dan nah, ini ada fungsi bind. Di fungsi bind ini untuk memeriksa apabila di sini kan ada di donate kan ada beberapa tipe gitu ya. Ini ada varchar, ini ada in gitu. Nah, jadi bind ini digunakan untuk biar data-data yang masuk ini sesuai dengan database-nya di sini. Misal udah donate, biar sesuai gitu sama di database ini. Jadi kalau in ya maksudnya in, varchar maksudnya varchar gitu. Nah, terus kita punya fungsi execute, public function execute ini untuk mengeksekusi query-nya tadi. Terus ada result set ini untuk setelah dieksekusi itu mengambil semua, misal datanya yang diambil banyak, nah ini yang digunakan. Kalau misalkan cuma satu, yang ini digunakan. Terus ada raw count. Nah, raw count ini digunakan di model ini untuk menggunakan query-nya di salah satu tabel gitu. Misal ini tabel kontak, ini untuk donate gitu. Dan tadi raw count ini untuk kalau misalkan misal kalau data yang dimasukkan itu benar, jadi langsung query-nya langsung di execute. Itu untuk raw count. Nah, untuk modelnya sendiri seperti ini ya. Kita punya kelas kontak model ini. Tadi kita punya tabel sama DB. Nah, habis itu fungsinya masuk ke DB database ngaktifin kelasnya si database tadi. Itu kok ini untuk tambah data, ini untuk ngebind.
ini query-nya tadi. Habis di query itu apa, data-datanya di bind dan di execute itu. Saya rasa itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.